Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan dalam Al-Quran. Adik-adik, tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah kita semuanya bisa meneladani dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adik-adik, pada pertemuan di pelajaran 10 ini, kita akan mempelajari keteladanan Nabi dan Rasulullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, sebelumnya, coba kakak mau bertanya, siapa di antara kalian yang sudah tahu atau pernah mendengar kisah keteladanan Nabi tersebut? Agar pengetahuan kita lebih bertambah, yuk kita bersama-sama belajar dari kisah tersebut. Adik-adik, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra dari Azar atau Thori bin Tahur. Beliau dilahirkan di Padang Aram, sebuah tempat yang berada di wilayah kerajaan Babilonia. Ia tumbuh di kalangan penyembah berhala yang membuat patung di zaman kekuasaan Raja Namrud bin Kan'an. Ayahnya, Azar, yang berprofesi sebagai pembuat patung, juga mengikuti arus kepercayaan setempat. Ia sering memerintahkan Ibrahim untuk menjajakan patung buatannya ke pasar. Saat berjualan, Ibrahim muda selalu berteriak, "Siapa yang mau membeli patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa memberi rezeki, dan tidak bisa mendatangkan manfaat ini?" Ketika Ibrahim beranjak dewasa, ia menolak perilaku masyarakat yang menyembah berhala. Hal ini digambarkan dalam surat Al-Anbiya ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Yang artinya, dan sungguh sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Pada suatu hari, Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang kecil dan menyisakan berhala yang paling besar dengan tujuan tertentu. Mengetahui berhala sesembahannya hancur, masyarakat berbondong-bondong mendatangi rumah ibadah mereka. Mereka menduga-duga siapa pelakunya. Mereka menyimpulkan bahwa Ibrahimlah pelakunya. Ibrahim lalu disidang dan dijatuhi hukuman berat. Ibrahim dibakar dalam tumpukan kayu yang sangat banyak. Adik-adik, disinilah mukjizat Nabi Ibrahim diperlihatkan. Kobaran api yang menyala-nyala siap menghanguskan tubuh Ibrahim. Namun, ia yakin Allah akan menolongnya. Keyakinan Ibrahim benar. Ketika ia dilempar di tengah kobaran api yang menyala, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya, kami atau Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Adik-adik, api yang berkorbar ternyata tak mampu menyentuh kulit Nabi Ibrahim. Beliau selamat, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, tak hangus terbakar api, merupakan salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk membawa istrinya yang bernama Hajar dan anaknya yang bernama Ismail ke sebuah tempat yang kering dan tandus.
Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya dengan perbekalan ala kadarnya. Ia pun meninggalkan keduanya untuk pergi ke suatu tempat. Ketika perbekalan habis, Hajar berlari ke sana dan kemari untuk mencari air. Suasana padang pasir yang gersang dan panas menyebabkan ia seperti melihat air. Ia pun berlari-lari sebanyak 7 kali di antara Safa dan Marwah, berharap menemukan air. Sampai pada puncak kelelahannya, ia kembali ke tempat di mana bayinya diletakkan. Di tengah situasi yang hampir membuatnya putus asa, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Gerakan kaki Ismail yang meronta-ronta ke tanah ternyata memancarkan air. Tempat itu akhirnya dinamakan Sumur Zam-Zam. Ketika Allah memerintahkan membangun Ka'bah, Ibrahim pun bergegas untuk datang ke Mekah. Mekah yang dulunya gersang dan tandus telah berubah menjadi subur berkat air Zam-Zam. Ismail pun sudah tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan tangkas. Kepada anaknya ini, Ibrahim berkata, Allah memerintahkan aku agar membangun Baitullah untuknya. Ismail kecil pun menjawab, laksanakanlah perintahnya. Aku akan membantu urusan ayah. Adik-adik, kisah keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam gigih dalam memimpin keluarga dan umatnya untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan saat diperintahkan mengungsikan istri dan anaknya ke tempat yang tandus dan sangat jauh dari pemukiman penduduk, dan kepatuhannya melaksanakan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berani dalam menegakkan kebenaran. Hal itu dibuktikan dengan keberaniannya melawan Raja Namrud yang membangkang terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang cerdas dan lugas dalam berbicara. Ketika beliau mengalungkan kapak ke leher berhala paling besar untuk meninggalkan kesan sebagai pelaku penghancuran, ia mengungkapkan kepada para penuduhnya bahwa berhala paling besar adalah pelakunya karena kapak ada di lehernya. Orang-orang pun menjawab, tidak mungkin sebuah berhala melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala yang lain. Lalu dengan cepat Ibrahim menjawab, jika berhala tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian sembah? Adik-adik, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tugas pada video pembelajaran kali ini bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.